I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang analisis teknikal. Analisis teknikal adalah metode untuk memprediksi pergerakan harga dan tren pasar atau sekuritas di masa depan dengan mempelajari grafik dari aksi pasar di masa lalu dengan mempertimbangkan harga pasar, instrumen, dan minat atas instrumen tersebut. Analisis teknikal adalah salah satu analisis atau metode pendekatan yang mengevaluasi pergerakan suatu harga saham, kontrak berjangka atau futur kontak, indeks, dan beberapa instrumen keuangan lainnya. Secara singkat, analisis teknikal dapat dikatakan sebagai analisis sekuritas dengan menggunakan grafik harga dan volume historis. Market price discount everything. Penggunaan analisis ini percaya bahwa semua peristiwa bisa sangat berpengaruh terhadap harga saham. Kejadian atau peristiwa tersebut akan tercermin pada harga sahamnya secara seketika. Suatu pasar sekuritas dikatakan akan semakin efisien jika semua informasi semakin cepat diserap oleh pasar dan tidak ada halangan bagi semua pelaku pasar untuk mengakses informasi tersebut. Prinsip dan dasar pemikiran. Price office in trend. Prinsip dasar berikutnya dalam penggunaan analisis teknikal adalah bahwa jangan pernah mengambil keputusan transaksi yang melawan tren harga yang sedang berlangsung, karena penggunaan analisis percaya bahwa semua informasi tercermin pada harga pasar saham, maka tren tersebut menunjukkan sikap para pelaku pasar dan investor atas suatu harga saham. Pahami tren yang ada terlebih dahulu dan ikuti kemana tren tersebut akan bergerak agar bisa memanfaatkan pergerakan harga pasar tersebut untuk meningkatkan hasil investasi. Prinsip dan dasar pemikiran. History repeats itself. Data histori dapat digunakan untuk memprediksi data atau harga saham di masa mendatang. Hal ini diyakini oleh pengguna analisis teknikal mengingat adanya faktor psikologis para pelaku pasar yang secara umum bersifat kontans. Maksudnya adalah bahwa manusia cenderung bereaksi seperti sesuatu dengan cara yang sama, sehingga segala sesuatu yang pernah terjadi pada masa lalu akan mempunyai dampak yang sama atas kejadian yang sama pada masa sekarang. Analisis teknikal klasik. Pengguna analisis teknikal ini biasa disebut sebagai kartis. Penggunanya mempercayai bahwa tren dan sinyal aksi pasar suatu saham dapat diperoleh berdasarkan bentuk dan pola tertentu dari grafik harga saham. Bentuk lain dari analisis ini adalah pengguna garis-garis penganalisis yang diaplikasikan pada grafik harga menurut opini individual masing-masing pengguna dasar. Pengambilan keputusan transaksi biasanya juga ditentukan berdasarkan judgement dan interpretasi penggunanya terhadap suatu grafik. Mengingat sifatnya yang sangat subjektif, maka analisis ini lebih banyak mengandung seni atau art daripada unsur ilmiahnya. Demikian juga halnya bahwa menurut masing-masing pengguna analisis juga spesifik untuk tiap-tiap sekuritas. Kelompok analisis ini dapat digolongkan ke dalam penganalisis garis gerak harga dan penganalisis pola. Analisis teknikal modern. Pengguna analisis ini biasanya juga disebut sebagai teknikan. Penggunanya percaya bahwa tren dan sinyal aksi pasar suatu saham dapat diperoleh berdasarkan pola grafik yang ditentukan atau diindikasikan dari perhitungan kuantitatif, bukan interpretasi subjektif, terhadap suatu produk,
bentuk, dan pola grafik. Mengingat sifatnya yang bersifat kuantitatif, maka metode ini secara ilmiah bisa diuji kemampuan dan kinerjanya dalam menghasilkan keuntungan bagi investor. Kelebihan analisis teknikal. Analisis teknikal bisa diaplikasikan pada semua jenis surat berharga atau sekuritas pada market maupun manapun. Selama sekuritas tersebut memiliki data historis dengan waktu yang beruntun dan bisa digambarkan grafik dari runtutan waktu tersebut, maka sekuritas tersebut pasti bisa dianalisis dengan analisis teknikal. Analisis teknikal dapat menentukan waktu beli dan jual saham. Kelebihan analisis teknikal adalah analisis teknikal dapat memberikan return yang tinggi hanya dengan mempelajari adanya suatu perubahan tertentu pada market sebelum bergerak menuju keseimbangan bar. Teknik-teknik analisis teknikal. Yang pertama, The Dow Theory, bertujuan untuk mengidentifikasi tren harga pasar saham dalam jangka panjang dengan berdasar pada data-data historis harga pasar saham di masa lalu. 2. Rata-rata bergerak. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk mendeteksi arah pergerakan harga saham dan besarnya tingkat pergerakan tersebut. 3. Relative Trends. Relative Trends digunakan sebagai dasar penentuan sektor-sektor industri mana saja yang menarik dan menguntungkan. Trading rule dalam analisis teknikal. Dalam praktek, para analisis teknikal biasanya membuat suatu aturan perdagangan yang bisa dipakai sebagai patokan dalam pengambilan keputusan membeli atau menjual saham. Tren penurunan harga saham akan mencapai titik terendah, yang kemudian dilanjutkan dengan terjadinya tren peningkatan harga saham. Berikutnya, tren peningkatan harga saham tersebut akan mencapai puncaknya pada saat harga saham mencapai titik puncak atau peak point. Tren berikutnya adalah tren pergerakan harga saham yang mendatar. Pada saat ini, para analisis teknikal bisa saja menjual sahamnya, tetapi di satu sisi mereka mungkin berharap akan terjadi lagi tren peningkatan, sehingga mereka lebih memilih untuk menahan sahamnya dan tidak segera dijual. Tetapi, jika pada akhir tren mendatar ternyata diikuti tren penurunan harga saham, maka situasi ini bagi para analisis teknikal ini akan merupakan sinyal untuk menjual sahamnya, untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat harga terus turun. Yang kedua yaitu metode pengeplotan grafik. Berikut ini adalah beberapa metode pengeplotan grafik. Yang pertama yaitu grafik batang atau bar chart. Yang kedua point and figure chart. Yang ketiga grafik garis atau line chart. Yang empat grafik kandil atau candlestick chart. Yang selanjutnya yaitu model siklus pasar dan identifikasi tren dasar. Yang pertama yaitu tren jangka pendek, yakni berwaktu antara 3 hingga 6 minggu. Yang kedua yaitu tren jangka menengah, yakni antara 6 minggu hingga 9 bulan. Yang ketiga yaitu tren primer, yakni antara 9 bulan hingga 2 tahun. Yang terakhir yaitu tren sekunder, yakni antara 8 tahun hingga 12 tahun. Terima kasih.